Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi baru, yaitu materi limit. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu bagaimana cara menulis limit. Di sini Boy punya lim x tanda panah A, fx sama dengan L. Cara membaca notasi ini adalah limit fungsi fx untuk x mendekati A sama dengan L. Nah, apa sih pengertian limit sendiri itu? Limit adalah misalkan f adalah suatu fungsi dalam variabel x dan L adalah sebuah bilangan real, maka dapat diartikan untuk setiap x yang mendekati A, maka nilai fx akan mendekati L. Nah, dalam materi limit ini nanti kalian akan mengenal beberapa notasi. Yang pertama ada tanda X, kemudian tanda panah A, kemudian ada tanda kurang. Ini maksud membacanya adalah X mendekati A dari kiri. Maksudnya ini nanti adalah nilai X yang diambil adalah nilai X yang lebih kecil dari A. Kemudian ada X tanda panah A, tanda tambah. Ini membacanya adalah X mendekati A dari kanan. Yang berarti nantinya X yang diambil adalah X yang nilai-nilai yang lebih besar dari A. Sedangkan X tanda panah A ini adalah cara membacanya X mendekati A dari kedua sisi. Apa sih gunanya notasi-notasi ini? Nah, notasi-notasi ini berguna untuk ini, mencari limit kanan dan limit kiri. Apa itu limit kanan? Limit kanan merupakan pendekatan nilai fx dari arah kanan. Dengan nanti notasi penulisannya limit x menuju A dari kanan, fx sama dengan L1. Hasilnya adalah L1. Sedangkan limit kiri merupakan pendekatan nilai fx dari kiri. Kalau tadi di sini dari kanan, x menuju A pakai tanda plus, kalau di sini x menuju A pakai tanda min. Nah, apa sih fungsinya menentukan limit kanan dan limit kiri ini? Nah, limit kanan dan limit kiri ini nanti fungsinya adalah untuk menentukan nilai limit. Nah, nilai limit dari suatu fx untuk x mendekati A sama dengan L jika nilai limit dan kanan dan limit kirinya sama. Yang berarti kalau untuk menentukan apakah fungsi itu memiliki limit atau tidak, maka kalian harus mencari limit kanan dan limit kirinya. Nah, kalau limit kanan dan kirinya sama, itu berarti dia punya nilai limit. Namun kalau limit kanan dan limit kirinya berbeda, maka dia tidak memiliki limit. Nah, untuk mencari nilai limit, pertama kita akan menentukan limit dengan metode numerik, ya. Contoh, dengan menggunakan metode numerik, tentukan limit x menuju 2, 3x dikurangi 2. Nah, perhatikan di sini kita punya fungsinya adalah 3x min 2. fx-nya adalah 3x min 2. Dalam menggunakan metode numerik nanti, kita harus menentukan nilai-nilai yang lebih kecil dari 2 dan yang lebih besar dari 2. Dan nilai-nilai yang diambil nilai-nilai yang dekat dengan 2. Ya. Nah, di sini nanti kita akan membuat tabel. Ya, di sini sudah dibuatkan buat tabel. Nah, coba diperhatikan di sini. Tadi kan Boy bilang, ambil nilai yang lebih kecil dan juga lebih besar. Di sini pada 3 kolom pertama, Bu Ayu mengambil nilai-nilai yang paling kecil dulu. Ada 1,9, 1,99 dan 1,999. Nah, 1,9 dan 1,99 itu lebih besar 1,99. 1,99 dan 1,999 itu lebih besar 1,999. Nah, ketiga nilai ini itu dekat dengan 2 tapi dari arah kiri, yang berarti lebih kecil dari 2. Kemudian di sebelah kanannya 2, Bu Ayu punya 2,001, 2,01 dan 2,1. Nah, di sini Bu Ayu tulis dari yang paling kecil dulu, yaitu 2,001, kemudian 2,01 dan 2,1. Jadi nanti dalam pengisian ini kalian ambil nilai yang paling kecil dulu. Kita ambil kecil ke besar. Nah, apakah harus
0,99 dan 0,001, tidak harus ya. Jadi kalian bisa ambil misalnya yang lebih kecil dari 2, kita ambil misal 1,87 boleh, 1,87 boleh, 1,997 Bu, boleh. Nah, yang lebih besar dari 2, misal ambil berapa? Misal ambil 2,02 atau 2,003, itu boleh ya. Pokoknya peletakannya harus urut dari yang kecil ke yang ke besar ya. Nah, di sini kita punya X-nya sudah diplot Bu Ayu, ada ini. Kemudian nilai X ini nanti akan kita masukkan ke Fx. Nah, di sini kan Fx-nya kita punya 3x-2. Di sini sudah tertulis Bu Ayu. Nantinya setiap nilai X ini akan dimasukkan ke 3x-2. Sehingga kita dapatkan yang ini hasilnya 3700. Bagaimana cara mencarinya? Kan fungsinya 3x-2 sama dengan berarti 3 kali x-nya adalah 1,9 dikurangi 2. Nah, 3 kali 1,9 ini berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5,7 dikurangi 2. Nah, seperti itu. Nah, di situ hasilnya adalah 3,7. Bagaimana yang lainnya? Yang lainnya sama, mengikuti seperti ini caranya. Jadi di sini Bu Ayu dapat ketika 1,9 hasilnya 3,700 atau 3,7. Yang 1,99 hasilnya 3,97, yang 1,999 hasilnya 3,997 dan seterusnya. Untuk ini kan tadi X-nya mendekati 2 kan? Maka untuk 2-nya jangan dimasukkan dulu, kita kasih tanda tanya. Nanti kita cari sendiri. Nah, setelah dapat, di sini kan dapat daerah kirinya sudah dapat ini dan daerah kanannya ini. Jadi, yang lebih kecil dari 2 ini kita namakan daerah kiri, yang lebih besar dari 2 kita namakan daerah kanan. Nah, karena ini berasal dari daerah kiri, maka ini nanti masuk ke dalam limit X menuju 2 dari kiri. Nah, sedangkan ini yang dari daerah kanan berarti masuk limit X menuju 2 dari kanan. Itu ya. Nah, terus bagaimana Bu? Berarti ini coba dilihat. Ini kan 3,7. Ini saya tutup dulu ya. Ini 3,7, 3,97, 3,997. Ini kalau dibulatkan, 3,7 dibulatkan menjadi 4. 3,97 dibulatkan juga menjadi 4. 3,997 dibulatkan menjadi 4. Nah, berarti otomatis limit X menuju 2 dari kiri hasilnya adalah 4. Karena semua nilai yang ada di sini kalau dibulatkan hasilnya adalah 4. Bagaimana yang sebelah kanan? 4,003 kalau dibulatkan jadi 4. 4,030 kalau dibulatkan juga jadi 4. Begitu juga yang ini. Nah, karena semua daerah kanan ini kalau dibulatkan jadi 4, maka nanti limit X menuju 2 dari kanan hasilnya adalah 4. Nah, sekarang dilihat. Limit X menuju 2 dari kiri adalah 4, limit X menuju 2 dari kanan juga hasilnya 4. Kalau ditanya berapa hasilnya limit X menuju 2, maka hasilnya adalah 4. Kok bisa? Ingat bahwa untuk menentukan nilai limit, maka limit kanan dan limit kiri hasilnya harus sama. Di sini hasilnya 4, ini 4, otomatis kita dapat nilai limit X menuju 2 hasilnya adalah 4. Seperti itu. Nah, sebagai catatan, apakah di sebelah kiri dan kanan harus mengambil 3 angka Bu untuk sebagai penentuan limit? Tidak harus, bisa ada 2 angka, bisa 3 angka, 5 angka. Kalau di sini Bu Ayu amannya cukupnya mengambil 3 angka. Kalau mau mengambil 5 angka lebih kecil atau 5 angka lebih besar, boleh, terserah kalian. Gitu ya. Nah, kemudian ada contoh lagi. Kalau itu tadi kita menggunakan fungsi yang sederhana, kita di sini punya fungsi tangga. Diketahui fx sama dengan x plus 2 ketika x kurang dari sama dengan 5 atau x lebih kecil daripada 5, dan min x plus 10 ketika x lebih dari 5. Maka tentukan limit x menuju 5 fx. Nah, berarti kan kita harus mencari limit kiri dan limit kanannya terlebih dahulu. Nah, di sini Bu Ayu
punya dua cara. Kalau ada fungsi tangga gini menentukannya bisa pakai dua cara. Nah, terserah nanti mau pakai cara yang ini atau cara yang ini, terserah. Pertama akan dijelaskan Bu Ayu cara metode numerik. Nah, pada cara metode numerik nanti kalian harus mencari menentukan nilai X yang lebih kecil dari 5 dan nilai X yang lebih besar dari 5. Nah, untuk X yang lebih kecil dari 5 di sini Bu Ayu punya 4,9, 4,99 dan 4,99. Nah, ketika X-nya lebih kecil dari 5, maka menggunakan fx sama dengan X plus 2. Ingat, sesuai ini. Kan dia lebih kecil menggunakan X plus 2. Nah, kalau dia lebih besar dari 5, menggunakan min X plus 10. Berarti ketika X mendekati 5 dari kanan, menggunakan min X plus 10. Nah, untuk yang dari kanan Bu Ayu ambil 5,001, 5,01 dan 5,1. Nah, sekali lagi diingatkan Bu Ayu untuk mengambil nilai X-nya terserah kalian. Berapa banyak dan nilainya berapa saja. Asalkan lebih kecil dari sesuai menujunya ini mau kemana. Kalau ini karena X-nya menuju 5, maka nanti ambil yang lebih kecil dari 5 dan lebih besar dari 5. Nah, diingat-ingat, ini berbeda dari yang sebelumnya tadi. Kalau ini fungsi tangga, harus dilihat juga syarat-syaratnya ya. Nah, di sini nanti nilai X-nya dimasukkan ke Bu Ayu sesuai fungsinya. Kita dapatkan seperti ini. Pada yang tabel yang pertama ketika 4,9 kita dapat 6,9. 4,99 dapatnya ini dan ini dapatnya ini. Berarti limit X menuju 5 dari kiri fx. Coba dilihat. Ini 6,9 kalau dibulatkan jadi 7. 6,99 dibulatkan jadi 7. Ini juga dibulatkan jadi 7. Berarti limit X menuju 5 dari kiri adalah 7. Nah, sekarang tabel yang kedua dari kanan. Ini hasilnya 4,99 kalau dibulatkan jadi 5. Ini dibulatkan jadi 5 dan ini dibulatkan juga jadi 5. Sehingga kalau ditanya berapakah limit X menuju 5 dari kanan, maka hasilnya adalah 5. Nah, coba diperhatikan. Di sini limit X yang dari kiri hasilnya 7, sedangkan yang dari kanan hasilnya 5. Karena ini berbeda, maka kalau ditanya berarti nilai limitnya berapa? Maka jawabannya tidak ada, ya. Berbeda dari tadi, kalau yang tadi ada. Ini karena limit kanan dan kirinya berbeda, maka jawabannya tidak ada. Itu kalau kita pakai cara metode numerik. Nah, cara yang kedua, nah seperti ini, limit X menuju 5 dari kiri. Nah, berarti kan ambil nilai fungsi ketika X-nya lebih kecil dari 5, yaitu X plus 2. Kita ambil di sini, berarti limit X menuju 5 dari kiri fx sama dengan, nah ini fungsinya kan X plus 2, nanti X-nya diganti 5, jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, kalau ini limit X menuju 5 dari kanan fx, nah dari kanan kan berarti lebih besar, berarti ambil min X plus 10. Nanti X-nya kita ganti 5, sehingga kita punya min 5 ditambah 10 sama dengan 5. Sehingga kemudian perhatikan lagi. Ini limit kirinya 7, limit kanannya 5. Karena limit kiri dan kanannya sudah berbeda, maka limit X menuju 5 fx hasilnya adalah tidak ada. Itu, oke? Nah, ini ada lagi, kita masuk ke contoh yang ketiga. Diketahui fx menggunakan fungsi 5x plus 3 ketika x kurang dari 2, kemudian 2x kuadrat plus 5 ketika 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 4, kemudian menggunakan fungsi x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 3 ketika x lebih dari sama dengan 4. Nah, pertanyaannya di sini ada 6. Tentukan, nah ini ya. Yang pertama, limit x menuju 2 dari kiri. Karena dia menuju 2 dari kiri, berarti ambil yang ketika x-nya kurang dari 2, yaitu fungsinya 5x plus 3. Sesuai ini ya. Nah, kemudian tinggal x-nya nanti diganti 2, sehingga didapatkan 5 kali 2 ditambah 3. 5 kali 2, 10 tambah 3, hasilnya 13. Yang B, yaitu mencari limit X menuju 2 dari kanan. Berarti kita kita tentukan dulu ambil fungsi yang mana. Nah, di sini kan
kita punya kalau dia dari kanannya 2, maka ambil 2x kuadrat plus 5 ya. Nah, ini kan menuju 2 dari kanan, toh. Nah, kemudian kita masukkan, kita ambil 2x kuadrat plus 5, kita ganti x-nya adalah 2. Sudah, sehingga kita punya 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 13 ya. Jadi limit x menuju 2 dari kanan hasilnya adalah 13. Sedangkan untuk soal yang C, limit x menuju 2 fx. Nah, berarti kalian harus melihat nilai limit kiri dan limit kanannya. Limit kirinya 13, limit kanannya 13, karena sama maka hasilnya adalah 13. Soal yang D, limit x menuju 4 dari kiri. Nah, berarti yang ketika x-nya lebih kecil dari 4, kita ambil fungsi 2x kuadrat plus 5. Nah, berarti ini nanti x-nya kita ganti 4, sehingga jadinya 2 kali 4 pangkat 2 ditambah 5. Jadi 2 kali 16 tambah 5 hasilnya 37. Kemudian soal selanjutnya, limit x menuju 4 dari kanan. Nah, berarti kita lihat ketika x-nya lebih dari 4, lebih besar dari 4, kira-kira pakai fungsi yang mana? Pakai fungsi yang ini, x pangkat 3 ini. Nah, kita masukkan ke sini nanti nilai 4-nya. Kan kita tulis di sini x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 5. Nantinya ini kali ya. Nantinya 4-nya dimasukkan ke sini sehingga kita punya 4 pangkat 3 dikurangi 5 kali 4 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 47. Nah, sekarang nomor F ditanyakan berapa nilai limit x menuju 4 fx. Nah, dilihat ketika yang dari kiri hasilnya 37, yang dari kanan hasilnya 47, ini kan nggak sama. Berarti limit x menuju 4 fx itu tidak ada. Seperti itu ya. Nah, ini sama-sama fungsi tangganya, yang satu ada limitnya, yang satu tidak ada limitnya. Jadi harus berhati-hati dalam fungsi tangga untuk melihat fungsi mana yang dipakai dan dimasukkan. Oke? Nah, ini yang keempat, diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 3x minus 1 ketika x tidak sama dengan 2, dan 8 ketika x sama dengan 2. Pertanyaannya tentukan ini. Yang pertama kita bahas limit x menuju 2 dari kiri dulu ya. Nah, ketika coba dilihat ini. Apakah kira kalau diberi fungsi seperti ini, bagaimana kalian menentukan x menuju 2 dari kiri alias x lebih kecil daripada 2, nilai x lebih kecil dari 2. Kan nilai x lebih kecil dari 2 ada banyak, ada 1,9, 1,99 dan seterusnya. Nah, berarti kalian pilih nilainya kan tadi kan ada 1,99, 1,999 atau 1,98. Ini kan tidak sama dengan 2. Berarti nanti kalian pilih fungsi fx-nya adalah yang x kuadrat plus 3x min 1. Tinggal nanti dimasukkan nilai x sama dengan 2-nya ke sini. Sehingga kita punya 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 dikurangi 1. Hasilnya 9. Yang kedua, limit x menuju 2 dari kanan. Nah, contoh yang kalau dari kanan berarti kan kita ambil nilai-nilai yang besar ya. Yang lebih besar dari 2. Contoh ada 2,01, 2,111, 2,198 dan seterusnya. Nah, ini nanti kan dia lebih besar dari 2 dan tidak sama dengan 2 kan? Dia nilai x-nya tidak sama dengan 2. Karena tidak sama dengan 2, maka ambil fungsi x kuadrat plus 3x min 1. Tinggal kita masukkan seperti ini hasilnya. Jadi nilai limitnya sama dengan 9. Jadi limit x menuju 2 dari kanan hasilnya adalah 9. Jadi kalau misalnya fungsi tangganya bentuknya tidak sama dengan ketika dia ambil dari kiri dan kanan, maka nanti mengambil fungsi yang tidak sama dengan. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang C, limit x menuju 2 fx. Nah, limit kirinya tadi 9, limit kanannya 9. Apakah sama? Sama kan? Karena sama, maka limit x menuju 2 fx, maka hasilnya adalah 9. Seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir. Di sini punya sebuah grafik. Kalau tadi kita menentukan limit
dengan metode numerik menggunakan ada yang pakai tabel, ada yang fungsi tangga. Nah, di sini kita menentukan limit dari grafik. Nah, contoh ya di sini ya, kita langsung bahas. Di sini Bayu punya grafik dulu deh, kita jelaskan. Grafik ini ketika min 3, X-nya min 3, Y-nya 2. Ketika X-nya min 2, Y-nya 0 karena nempel di sini ya. Kemudian ketika X-nya 0, nah ini nanti yang akan jadi pembicaraan kita. Ini juga ada ketika ada lingkaran, ada bulatan kosong, di sini bulatan penuh ya. Kemudian ketika X-nya 5, bulatan penuh, dia Y-nya ada di 3. Nah, terus ini ada grafik yang menuju ke bawah. Ini ingat, ini asimtot tegak, dan ini ada grafik yang menuju ke atas. Nah, pertanyaan pertama. Tentukan nilai dari limit X min 3 dari kiri fx. Nah, sekarang dilihat min 3. X min 3. Nah, X min 3 dia kan posisi Y-nya kan ada di 2 ini kan. Nah, dia ditanya mendekati dari kiri. Coba dilihat kalau dari kiri. Nah, ternyata dia Y-nya ada di 2. Maka dari itu limit X menuju min 3 dari kiri hasilnya adalah 2. Kemudian limit X menuju min 3 dari kanan. Nah, dari kanan ini jalannya kemana kalau 3? Nah, kita ikuti X-nya 3. Ternyata ketika 3 hasilnya adalah 2 juga. Jadi ketika ditanya limit X menuju min 3 berapa hasilnya? Kanan kirinya sama kan? Berarti hasilnya adalah 2. Kemudian limit X menuju 2 dari kiri, min 2 dari kiri. Nah, min 2 kan ada di sini. Ikuti pergerakan grafiknya. Nah, ternyata dia berada di Y sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi yang dicari nilai Y-nya ya. Kemudian min 2 dari kanan. Dari kanan, grafik mendekat dari kanan. Oh, ternyata dia mendekati Y-nya 0. Bagaimana ketika limit X menuju min 2? Maka hasilnya karena kanan dan kiri sama, hasilnya adalah 0. Limit X menuju 0 dari kiri. Nah, 0 kan X 0 kan ada di sini. Dari kiri, ternyata hasilnya adalah di sini Y-nya adalah 0. Nah, bagaimana dengan limit X menuju 0 dari kanan? Kok tidak ada, Bu? Ini sebenarnya ada. Ketika X-nya 0, nah bulatannya kan ada di sini dan di sini. Bedanya yang ini kosong, yang ini penuh. Untuk sementara tidak perlu diperhatikan karena ini nanti masuk ke dalam nilai-nilai fx ya, bukan limit ya. Nah, di sini limit X menuju 0 dari kanan. Berarti kita ikut grafik ini. Oh, ketika 0 dari kanan mendekatnya ke sini. Ternyata mendekatnya ke Y sama dengan 3. Berarti kita tulis limit X menuju 0 fx adalah 3. Sehingga limit X menuju 0 karena yang kiri 0 hasilnya 0, yang kanan hasilnya 3, maka tidak ada. Tuh ya. Kemudian ini limit X menuju 2 dari kiri. Nah, dari kiri. X2 kan di sini. Nah, kita ikuti grafiknya. Berhenti di X sama dengan 2 di sini. Ternyata dia berhenti ketika Y-nya sama dengan 1. Arti limit X menuju 2 dari kiri hasilnya 1. Bagaimana limit X menuju 2 dari kanan? Nah, masuk, ikuti gerakannya dari kanan. Ikuti sampai 2, X2. Ternyata hasilnya Y-nya 1. Berarti nilai limit X menuju 2 karena nilai kanan dan kirinya sama, maka hasilnya juga 1. Sekarang 5 dari kiri. Nah, 5 dari kiri. Kita ikuti. Ternyata berhenti ketika Y-nya adalah 3. 5 dari kanan. Ikuti. Ternyata berhenti ketika ketika Y-nya ada di 3. Berarti limit X menuju 5 hasilnya adalah 3. Nah, ini sekarang yang limit X menuju 6 dari kiri. Nah, 6 kan ada di sini, X6 kan ada di sini. Ternyata dia itu terus ke bawah. Nah,
tapi tidak pernah berhenti. Karena ini mendekati asimtot, jadi dia tidak berhenti, hanya mendekati 6. Nah, karena dia terus-terusan ke bawah, nilai Y-nya itu terus tidak berhenti, maka hasilnya adalah tak hingga. Tapi karena dia Y-nya ke bawah, maka min tak hingga. Kemudian limit X menuju 6 dari kanan. Nah, sama, dia kena asimtot, akhirnya nilai Y-nya ke atas terus gak pernah berhenti. Nah, ini sebenarnya masih terus ya, ke atas terus gak pernah berhenti, berarti tak hingga. Tapi karena Y-nya menuju arah positif, maka hasilnya adalah positif tak hingga. Nah, dilihat di sini hasilnya adalah kalau dari kiri mendekati dari kiri min tak hingga, mendekati dari kanan plus tak hingga, sehingga hasil limitnya X menuju 6 fx adalah tidak ada. Oke, itu tadi materi limit, pembukaan materi limit, yaitu limit kanan dan kiri dari Bu Ayu. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi guru mapel masing-masing. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.